Nih, coba bayangin ya. Kamu lagi duduk manis di kelas atau di meeting kantor. Tiba-tiba, nama kamu dipanggil. Coba kamu jelasin di depan ya. Iya. Nah, dalam hitungan detik, jantung langsung duk-duk-duk, tangan basah dingin, suara tercekat, pikiran mendadak blank. Padahal topik yang disuruh jelasin kamu sebenarnya tahu, cuman nggak bisa keluar. Nah, itulah yang disebut kebalikan dari percaya diri. Minder atau nggak percaya diri. Dan percaya atau enggak, hampir semua orang pernah ngerasain itu. Tapi pertanyaannya, kenapa ya rasa minder bisa datang begitu kuat? Padahal logikanya kita udah siap. Percaya diri itu sederhana, rasa yakin bahwa kita bisa melakukan sesuatu dengan kemampuan yang kita punya. Bukan berarti harus sempurna, tapi kita tahu kalau salah, ya nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Sedangkan kebalikannya, minder itu kondisi ketika kita ragu sama diri sendiri. Kita takut gagal, takut salah, takut dipandang rendah. Kalau percaya diri kayak jalan sambil bawa lampu senter yang terang, minder itu kayak jalan di lorong gelap ditemani suara yang terus bilang, jangan coba-coba, kamu nggak cukup bagus. Nah, masalahnya, kalau terlalu sering minder, kita jadi kehilangan banyak kesempatan. Misalnya, nggak berani daftar lomba, nggak berani presentasi, nggak berani kenalan sama orang baru. Padahal, bisa jadi itu pintu menuju peluang besar. Oke, sekarang kita kupas. Kenapa sih minder bisa muncul? Satu, perbandingan sosial. Ini yang paling sering. Kita lihat orang lain lebih pinter, lebih cakep, lebih populer, lalu kita bandingin diri sendiri dan merasa nggak ada apa-apanya. Padahal, yang kita lihat biasanya cuma highlight orang lain, bukan realita penuh. Kayak media sosial deh, isinya momen keren doang, yang gagal jarang diposting. 2, pengalaman masa lalu. Mungkin dulu pernah salah ngomong, terus ditertawain satu kelas. Atau sering dibanding-bandingin sama saudara. Luka kecil kayak gitu bisa nempel di alam bawah sadar kita. 3, standar diri yang ketinggian. Ada orang yang perfeksionis banget. Pokoknya harus sempurna baru berani maju. Masalahnya, kesempurnaan itu kan nggak ada. Jadi akhirnya malah nggak mulai-mulai. 4, lingkungan. Kadang, orang sekitar kita suka ngejudge atau ngomongin kekurangan kita. Kalau terus-terusan dengar itu, lama-lama kita percaya sama omongan negatif mereka. Sekarang bayangin kalau rasa minder dibiarkan terus-menerus. Dampaknya bisa serius banget loh. Kita jadi sering menolak kesempatan. Kita lebih gampang stres karena mikirin pendapat orang. Bahkan bisa bikin hubungan sosial terganggu karena takut ngomong atau takut salah. Dan yang lebih bahaya, minder bisa bikin kita berhenti berkembang. Jadi minder itu bukan sekadar perasaan sementara, tapi bisa ngerem potensi diri kita. Padahal, siapa tahu kalau kita coba, hasilnya nggak seseram bayangan kita. Sekarang, gimana caranya biar kita bisa pelan-pelan mengurangi minder? Santai aja, nggak ada cara instan, tapi ada beberapa langkah kecil yang bisa dicoba. Pertama, ubah dialog batin. Kalau biasanya pikiran bilang, aku nggak bisa, coba ubah jadi aku akan coba. Sederhana, tapi powerful banget. Kedua, mulai dari hal kecil. Kalau nggak berani bicara di depan umum, coba dulu ngomong di grup kecil, atau kasih pendapat di diskusi bareng teman. Pelan-pelan, rasa percaya diri akan tumbuh. Ketiga, fokus ke proses, bukan hasil. Jangan keburu mikirin hasil harus sempurna. Anggap aja setiap pengalaman itu latihan. Keempat, pilih lingkungan yang mendukung. Kalau ada teman atau keluarga yang suka ngejek terus, coba batasi pengaruh mereka. Cari circle yang support dan bikin kamu merasa dihargai. Kelima, apresiasi diri. Sekecil apapun pencapaianmu rayain. Misalnya, yes, aku berani ngomong pendapat hari ini. Itu bisa jadi vitamin buat percaya diri kamu. Jadi, kebalikan dari percaya diri bukan berarti sesuatu yang harus ditakuti, tapi sinyal bahwa ada area dalam diri kita yang butuh lebih banyak perhatian. Minder wajar kok, manusiawi banget. Tapi jangan sampai dia jadi rem tangan yang bikin hidup kita berhenti di situ-situ aja. Percaya diri itu bukan berarti selalu benar. Percaya diri artinya berani mencoba, meski ada kemungkinan salah. Dan yang terpenting, jangan pernah bandingin awal perjalananmu dengan puncak orang lain. Nah, sekarang aku pengen nanya, kapan terakhir kali kalian merasa minder? Dan gimana cara kalian ngatasinnya? Coba tulis di kolom komentar, biar kita bisa belajar bareng.
Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang sadar pentingnya percaya diri. Sampai ketemu di video berikutnya.